Shalom, selamat pagi sahabat GSS yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat menikmati hari yang baru di minggu ini. Saudara, hari Senin tanggal 22 Mei tahun 2023. Di dalam anugerah Tuhan tentunya mengawali setiap awal minggu saudara yang akan bekerja di pagi hari. Jangan lupa mengandalkan Tuhan. Amin. Mari kita siapkan hati kita, kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan, sungguh anugerah-Mu yang limpah dalam kehidupan kami adalah kekuatan bagi kami sehingga kami dimampukan mengawali setiap hari. Kami akan memulai aktivitas di panjang minggu ini untuk bekerja, untuk berdagang, untuk beraktivitas, untuk bersekolah, dan segala sesuatu yang kami lakukan, Tuhan, biarlah kami lakukan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya ketika kami berjalan bersama dengan Engkau, kami akan menjadi lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya, terima kasih Tuhan. Engkau yang sungguh baik dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mengangkat tangan kami Tuhan, tanda kami bersyukur kepadamu. Haleluya, Engkau sungguh baik. Anugerah-Mu yang melimpah, memampukan kami Tuhan. Engkau Tuhan yang memulihkan keadaan kami. Engkau Tuhan yang memulihkan pondok Daud. Karena Engkau mencari orang-orang yang datang kepadamu Tuhan. Untuk memuji dan bersyukur kepadamu Tuhan. Untuk memiliki hati yang dekat dengan Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Buat pagi hari ini. Biarlah kami terpuji kepadamu. Di dalam nama Yesus kami siap membaca firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, awali pagi hari ini dengan doa, pujian, penyembahan, dan dengan ucapan syukur, renungkan firman Tuhan siang dan malam. Amin. Saudaraku yang diberkati, saya mau cerita bahwa kalau tanpa firman kita tidak akan menjadi kuat, saudara. Dan latihlah diri kita untuk menjadi anak-anak Tuhan yang konsisten, yang setia dengan Tuhan. Saya memiliki seorang putri yang berumur 12 tahun. Kurang lebih dia sekitar 1 atau 2 tahun terakhir, dia setiap malam membaca Alkitab. Satu perikop. Dan kemudian semakin hari semakin meningkat, dia membaca satu pasal per hari. Kadang-kala dia tidak mengerti apa yang dia baca, saudara. Tapi saya bilang, apapun yang kamu baca hari ini, sekalipun kamu nggak mengerti, satu saat nanti kamu akan mengerti. Begitu juga dengan kita, umat manusia, saudaraku. Kita orang yang dewasa saja kadangkala baca firman, gak semuanya kita betul-betul langsung bisa mengerti pada saat itu juga. Tapi percayalah bahwa setiap firman yang kita makan itu akan menjadi kekuatan bagi kita. Jadi putri saya yang berumur 12 tahun ini, setiap pagi dia merenungkan firman Tuhan, sekarang satu pasal per hari. Dan setiap malam setelah dia selesai membaca firman, dia screenshot, dia share ke saya, Mami ini yang saya sudah bacakan. And I will always say that good. And then apapun yang kamu bacakan hari ini mungkin kamu tidak mengerti seutuhnya karena setiap firman Tuhan yang kita bacakan itu kita butuh ilham Roh Kudus untuk menafsirkannya. Ibu-ibu, bapak-bapak semuanya kekasih Tuhan yang diberkati, jangan lupa renungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Bahkan melalui Gracia Hope Compassion Channel ini setiap pagi kita membaca 5 pasal per hari. Waktu saya share tentang channel YouTube saya di satu grup, kemudian seorang ibu yang sudah umur di atas 60 tahun bilang, waduh 5 pasal per hari, saya nggak kuat, saya nggak mampu. Saya bilang, Bu, kita baca, jangan kita lihat beratnya kita membaca firman Tuhan ini, tapi kita baca saja sebagai makan makanan rohani. Nah, begini saudara, firman Tuhan sebagai makan makanan rohani. Saudara, setiap makanan tidak selalu kita ingat apa yang kita makan. Tapi setiap makanan itu pasti akan mengakibatkan kekuatan di dalam tubuh jasmani kita. Sekali lagi, setiap makanan, apa yang kita makan, kadang-kala kita nggak ingat. Saudara ingat nggak hari minggu lalu saudara makan apa? Atau hari Senin minggu lalu saudara makan apa? Atau hari kemarin? Kemarin saya masih ingat, kemarin saya dimasakkan rendang, daging rendang, pork rendang yang dimasak oleh kakak ipar saya itu enak banget.
lalu ada ayam goreng lalapan, saya makan itu. 2 hari sebelumnya apa yang saya makan? Saya sekarang jarang makan nasi, saudara. Mungkin, oh iya, saya makan bakso 2 hari. 3 hari lalu, wah lebih lupa lagi saya makan apa. 4 hari lalu, lebih lupa lagi saya makan apa. Kadangkala seperti itu, saudara. Kita tidak begitu ingat, kecuali kita buka catatan ya. Kita buka catatan tentang perenungan firman Tuhan kita, apa yang kita renungkan 2-3 hari yang lalu. Tapi, sekalipun kita nggak ingat, makanan firman itu udah masuk di tubuh kita. Dan apa yang sudah masuk di tubuh kita membuat kita bisa hidup hari ini. Membuat kita itu bisa berjalan, bisa kuat hari ini. Membuat kita bisa tuh sehat hari ini. Demikian pula firman yang sudah ditabur di dalam loh batin kita itu tidak pernah akan kembali dengan sia-sia. Even kamu waktu makan kamu nggak ngerti, waktu makan kamu lupa makanan apa. Tapi ketika kamu ingat catatan, oh iya firman Tuhan ini yang menguatkan saya. Dan saudara dan saya bisa hidup sampai hari ini. Semua adalah karena kekuatan firman Tuhan. Oleh sebab itu jangan pernah melangkah tanpa kekuatan firman. Khususnya hari ini di hari Senin saudara akan mengawali satu minggu yang baik, minggu yang luar biasa. Jangan lupa memperkatakan firman itu siang dan malam. Sebab akan ada waktunya, kitab Amos katakan, akan ada waktunya orang akan lapar dan haus akan firman, tetapi mereka tidak menemukannya. Ya, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, akan ada waktunya ketika orang lapar dan haus akan firman Tuhan tidak akan menemukannya. Sementara pada hari ini Tuhan memberikan firman-Nya dengan limpahnya, saudaraku. Dan apa yang terjadi kalau saudara-saudara mengabaikan firman Tuhan, ya, mengabaikan firman Tuhan, kita tidak akan menjadi kuat. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, akan ada masanya di mana ketika kita mencari firman Tuhan, akan ada waktunya kelaparan akan firman Tuhan, tetapi kita tidak akan menemukannya. Tuhan akan membawa kita, ya saudara, ya di dalam Amos 8 ayat 11 berkata, sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Bayangkan saudara, kelaparan akan firman Tuhan itu akan terjadi, bukan kelaparan akan makanan, bukan kehausan akan air, tapi akan firman Tuhan. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tapi tidak mendapatkannya. Saudara bisa baca di dalam Amos 8 ayat 11 hingga 12. Itu sebabnya selama masih bisa dikatakan hari ini, biarlah saudara dan saya selalu membaca dan merenungkan firman Tuhan. Amin. Supaya kita kuat. Amin. Pagi hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari kitab Amos 7 hingga Amos 9 dan Obadya 1 dan juga Yunus 1. Kitab nabi-nabi kecil ini pasal-pasalnya sedikit. Jadi Amos hanya pasal sampai pasal 9, Obadya hanya pasal 1 dan Yunus adalah pasal 1 hingga pasal 4. Dan saya memberikan topik pada pagi hari ini yaitu jangan lari dari panggilan Tuhan. Sesuatu yang kita akan pelajari dari kitab Nabi Yunus. Dan saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ingat firman Tuhan yang kita sudah pelajari kemarin. Tuhan yang mengikat perjanjian dengan kita. Karena itu untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu untuk kepastian keputusannya, Allah telah mengikatkan dirinya dengan sumpah. Supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana, satu, Allah tidak mungkin berdusta. Yang kedua, ketika kita mencari perlindungan, kita akan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Saudara, ketika kita belajar firman Tuhan ini di mana tentang Allah yang mengikat perjanjian dengan sumpah dengan kita, kita harus tahu bahwa setiap pokok-pokok perjanjian dengan Tuhan itu pasti dia digenapi. Makanya ketika firman Tuhan katakan di dalam Amos 8 ayat 11 hingga 12, akan ada waktunya, akan ada kelaparan akan firman Tuhan. Nah saudara, itu pasti akan terjadi. Itu sebabnya di hari-hari ini ketika firman Tuhan dilepaskan di tengah-tengah kita dengan begitu limpahnya, jangan keraskan hatimu dan terimalah firman Tuhan dengan roh yang lemah lembut. Hari ini saudara kita akan membacakan dua pasal dari kitab Amos 9 ayat 11 dan 12. Bahwa dari tengah-tengah seluruh teguran Tuhan Amos kepada bangsa Israel, ada janji firman Tuhan. Ingat, Tuhan mengikatkan dirinya dengan janji, Tuhan mengikatkan dirinya dengan sumpah, dan lihat bagaimana Tuhan mengikatkan dirinya dengan sumpah bagi Daud.
Daud yang sangat dia kasihi, Daud yang sangat berkenan di hadapan Tuhan. Pada hari itu, aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan aku mendirikan kembali runtuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti di zaman dahulu kala, supaya mereka menguasai sisa-sisa bangsa Edom dan segala bangsa yang tersebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan hal ini. Saudara, apa yang dimaksud dengan pondok Daud? Pondok Daud adalah bangunan tidak permanen yang dibangun oleh Daud ketika dia meletakkan tabut Allah, dan dia belum membangun bangunan yang permanen, karena bangunan yang permanen itu dibuat oleh Salomo. Dia hanya mengumpulkan emas, dia hanya mengumpulkan begitu banyak bahan-bahan untuk bait suci, tapi dia membuat pondok yang tidak permanen. Karena tidak permanen makanya disebut pondok, karena hanya berupa kemah yang bisa dibongkar pasang. Nah, saudaraku, tetapi kemah yang dibongkar pasang ini adalah satu tenda yang sangat berkenan di hadapan Tuhan. Janji firman Tuhan adalah janji yang dia ikatkan dengan sumpah kepada kita bahwa dia akan memulihkan pondok Daud. Dan ternyata saudaraku, Kisah Para Rasul 13 ayat 22 berkata, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Hari ini kabar firman Tuhan yang saya mau katakan bahwa Tuhan mencari orang yang melakukan kehendak Tuhan, yang berkenan di hati dan yang melakukan kehendaknya. Ini berbicara apa, saudara? Tuhan dengan kasih karunia-Nya mencari orang-orang yang menyembah dari hati. Tuhan dengan kasih karunia-Nya memberikan kasih karunia kepada Daud yang penuh dengan dosa. Tetapi karena dia seorang yang memiliki penyembahan dari hati, maka Tuhan berkenan. Tuhan mencari seseorang yang berkenan. Amin. Hari-hari ini akan terjadi kelaparan akan firman dan kehausan akan firman. Tapi orang-orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan akan dipuaskan. Dan orang-orang yang menyembah Tuhan dari hati, maka Tuhan akan bersemayam di atas pujian. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah setiap pagi hari saudara membangun mezbah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Karena orang-orang seperti ini dicari Tuhan. Bukan sekedar kita mencari Tuhan, tapi dicari Tuhan. Yaitu orang-orang yang menyembah dari hati, orang-orang yang memiliki kasih karunia yang daripada Tuhan, orang-orang yang membangun sebuah penyembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan mencari orang-orang yang menyembah dengan penyembahan dari hati dan yang berkenan di hati Tuhan. Amin. Di dalam kitab Obaja, saudara boleh baca kitab Obaja dari pasal 1 tersebut. Saya akan bacakan dari ayat 16. Sesungguhnya seperti kamu telah minum di atas gunungku yang kudus, segala bangsa pun akan minum dengan tidak henti-hentinya, bahkan mereka akan minum dengan lahap, dan mereka akan minum dengan lahap, dan mereka akan menjadi seakan-akan mereka tidak pernah ada. Tetapi di Gunung Sion akan ada orang-orang yang terluput, dan gunung itu akan menjadi tempat kudus, dan kaum keturunan Yakub akan memiliki pula tanah miliknya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ingat bahwa Tuhan mengikatkan dirinya dengan sumpah. Tuhan mengikatkan dirinya dengan janji. Ketika Tuhan memberikan teguran kepada bangsa Israel, janji firman Tuhan bahwa akan ada orang-orang yang terluput. Siapakah orang-orang yang terluput? Yang sudah dikatakan tadi di dalam kitab Amos 9. Orang-orang yang berkenan di hati Tuhan. Orang-orang yang menerima kasih karunia Tuhan. Ingat saudara, bahwa kasih karunia tersedia. Tapi orang-orang yang menangkap kasih karunia itu orang-orang yang menerimanya, saudara. Orang-orang menerima kasih karunia itu mereka yang mengalaminya. Karena kasih karunia itu ada, tapi tidak semua orang menerimanya. Makanya orang-orang yang terluput adalah orang-orang yang hidup di dalam kasih karunia. Saudaraku, jangan pernah sia-siakan kasih karunia Tuhan, karena akan tiba waktunya kelaparan dan kehausan akan firman Tuhan di mana-mana akan terjadi, dan Tuhan mencari orang-orang yang bersungguh hati kepadanya. Mereka lah engkau dan saya akan menjadi orang-orang yang terluput. Saudaraku, pada pagi hari ini saya mau katakan bahwa kasih karunia itu jangan pernah disia-siakan. Tuhan memberikan kasih karunia-Nya itu cuma-cuma, tanpa bayar. Bahkan kasih karunia itu adalah sesuatu yang kita terima melampaui kemampuan kita untuk mengerjakannya atau kemampuan kita untuk melakukannya, saudara. Hari ini, saudaraku, apapun yang menjadi keadaanmu, banyak sekali masalah orang dalam dunia ini ya. Beda-beda, saudara. Banyak sekali masalah. Nah, kita butuh kasih karunia Tuhan, saudaraku. Kita butuh kasih karunia Tuhan. Bahkan
kita perlu tinggal mengecap dan menikmati kasih karunia. Ada seorang hamba Tuhan yang bernama Nabi Yunus. Dia beroleh kasih karunia Tuhan, mendapat panggilan secara khusus untuk memberitakan kabar pertobatan bagi bangsa Niniwe. Tapi dia lari, saudara. Respon orang memang macam-macam. Ada ketika dia menerima kasih karunia, dia begitu dengan bulat hati tekad untuk menerimanya dengan terima kasih Tuhan. Tapi ada orang karena tidak mengerti, dia memilih untuk melepaskan dan meninggalkan. Saudara, bagaimana kabar Anda hari ini? Sudahkah Anda sungguh-sungguh menerima kasih karunia Tuhan? Ingat, kasih karunia Tuhan membuat kita diubahkan, membuat kita bisa berkenan di hati Tuhan. Kita akan menjadi orang-orang yang tersisa yang diluputkan oleh Tuhan. Di dalam panggilan Yunus, di dalam Yunus 1 hingga Yunus 4, datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Siapa itu Niniwe? Menurut Kejadian 10 ayat 11, Niniwe dan kota-kota lain di utara didirikan oleh Nimrod atau Asyur sesudah meninggalkan Babel. Penggalian di kedalaman 25 meter sampai pada tanah yang masih dalam bentuk asli memperlihatkan bahwa situs itu telah dihuni sejak zaman prasejarah. Jadi saudara, bangsa Niniwe itu adalah bangsa yang diduga merupakan bangsa yang didirikan oleh Asyur. Nah, Israel itu dilumpuhkan oleh Asyur dan mereka dibuang ke pembuangan di Babel. Jadi ketika Yunus memberitakan pertobatan di Niniwe, kota yang besar itu adalah Niniwe, kota yang dikuasai oleh bangsa Asyur. Kemungkinan di sana telah terjadi percampuran bangsa-bangsa, yaitu bangsa Asyur dan bangsa Israel sendiri yang dibuang di Niniwe. Ketika Yunus diutus ke Niniwe, kota yang besar itu, Yunus bukannya menerima, tapi lari. Saudara. Dia bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Saudara, ternyata tidak semua orang ketika dia memperoleh kasih karunia, dia menerimanya dengan tangan terbuka. Ada juga orang-orang yang tidak siap. Ada juga orang-orang yang tidak siap karena tidak mau melayani dan tidak mau memikul beban dan tidak mau berhadapan dengan orang-orang yang dia harus layani dan juga dia tidak merasa bahwa panggilan Tuhan itu penting dalam hidupnya. Saudara termasuk dalam golongan yang seperti apa? Apakah saudara adalah orang yang begitu cepat berespon menerima kasih karunia Tuhan? Ataukah saudara adalah orang yang berespon untuk meninggalkan kasih karunia itu dan menolaknya, saudara? Tidak semua orang siap untuk menjadi alatnya Tuhan. Tidak semua orang siap ketika Tuhan memanggil dia untuk memberikan anugerahnya, maka mereka dengan bulat hati untuk oke, saya menerima, thank you Lord. Nah, di sini kita melihat bahwa panggilan Tuhan itu tidak semudah yang dituliskan di buku-buku. Panggilan Tuhan itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Yunus saja lari, saudara. Yunus bersiap untuk melarikan diri Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Melarikan diri dari panggilan ternyata tidak beda jauh dengan melarikan diri dari Tuhan itu sendiri. Ya, ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia bayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Nah, ini pemikiran yang salah. Jauh dari hadapan Tuhan itu seperti apa sih, saudara? Menghindar dari Tuhan itu seperti apa? Kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi rohmu Tuhan, ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Ginilah, kalau orang tidak mengenal Tuhan, dia pikir dia bisa lari dengan kapal. Saudara, kita tidak bisa lari dari hadapan Tuhan. Karena Tuhan ada di mana-mana. Dia omnipoten, dia juga imanen, transenden, dia ada di mana-mana, saudara. Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar. Kita tidak bisa lari dari Tuhan, dan bumi ini Tuhan yang punya, kekuasaan Tuhan yang punya. Lalu dia memukul kapal itu sehingga hancur. Awak-awak kapal menjadi takut, mereka berteriak-teriak kepada Allahnya. Artinya mereka bukan adalah orang yang mengenal Yahweh. Mereka berteriak kepada Allah dewanya dan mereka membuang dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya.
Tapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ lalu tidur dengan nyenyak. Bagaimana mungkin seorang bisa tidur dengan nyenyak dengan keadaan seperti itu, saudara? Lalu nahkoda datang menemukannya. Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa. Lalu berkatalah mereka satu sama lain, mari kita buang undi supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Lalu mereka membuang undi dan ternyata Yunuslah yang kena undi. Beritahukan kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang dan dari negerimu dan dari bangsa manakah engkau? Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika mereka secara membuang undi kepercayaan mereka pada waktu itu bahwa Yunuslah yang membuat kekacauan semuanya ini. Kemudian dia bertanya, siapakah engkau? Ya, lalu dia mengaku, aku orang Ibrani, aku takut akan Allah, Allah yang punya langit dan telah mendirikan laut dan daratan. Lalu orang-orang itu menjadi sangat takut. Ya, kadang kekuasaan Tuhan itu juga akan menjadi satu alat untuk memuliakan namanya sendiri, bahwa ketika terjadi sesuatu yang luar biasa, orang akan melihat, wah, ini Tuhan yang dahsyat yang dimiliki orang ini. Orang itu jadi takut dan bertanya, apa yang telah kau perbuat? Orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka, akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda? Dia menjawab, angkatlah aku, campakkan aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Lalu berdayung, sebab aku tahu bahwa akulah badai besar, karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Lalu berdayunglah orang-orang itu sekuat tenaga untuk membawa kembali ke darat, tapi mereka tidak mampu karena laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, ya Tuhan, janganlah kiranya kami binasa karena nyawa orang ini. Kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencampakkan ke dalam laut dan laut berhenti mengamuk. Saudara, ternyata laut itu mengamuk gara-gara Yunus. Kemudian Yunus kemudian dibuang, orang-orang menjadi sangat takut dan akhirnya mereka memuliakan Tuhan. Mereka mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan serta mengikrarkan nazar. Dahsyat Tuhan kita ya. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Saudara jangan pernah lari dari panggilan Tuhan. Sebab kalau engkau lari dari panggilan Tuhan, kita itu bodoh. Kita pikir kita bisa lari daripada Tuhan, padahal Tuhan yang punya semesta alam ini. Satu saat nanti panggilan itu akan terus mengejar kita. Dan kita adalah orang-orang yang berhutang terhadap panggilan Tuhan. Jangan pernah lari dari panggilan. Saudara, kalau engkau lari dari panggilan, akan menjadi seperti Yunus. Engkau akan dikejar Tuhan. Bahkan Tuhan ingin kamu kembali. Dan apa yang terjadi, saudara? Engkau mungkin akan mendapatkan persoalan. Karena Tuhan mau kamu kembali. Persoalan itu akan membawa engkau kembali kepada Tuhan. Persoalan itu akan membawa engkau kembali untuk lihat, aku punya rencana atas kehidupanmu. Saudara, Yunus dibuang ke laut, tapi dia diselamatkan dengan cara Tuhan. Seekor ikan besar, tidak dikatakan dia ikan paus, ikan hiu atau ikan apa. Kalau ikan hiu udah langsung mati ya saudara. Kemungkinan dia ikan paus, ikan yang besar itu menelan Yunus 3 hari lamanya. Ini juga menubuatkan tentang kematian Yesus di alam maut. Tapi sesudahnya dia bangkit kembali. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini the message is, jangan pernah lari dari panggilan. Kemanapun engkau pergi, roh Tuhan ada padamu dan engkau tidak bisa melarikan diri. Bahkan ke alam maut sekalipun Tuhan akan mengejar kita. Yang kedua, jangan pikir bahwa Tuhan itu kita bisa menghindar dari dia. Tidak ada satu tempat pun di mana kita bisa bersembunyi dari dalam hadirat Tuhan. Yang ketiga, saudaraku, ketika memang panggilan itu dipercayakan Tuhan di dalam kehidupan kita, itu adalah kasih karunia Tuhan. Ketika kita menghindar, justru kita akan berusaha menjauh daripada Tuhan, yang sesungguhnya kita nggak bisa lari, tapi kita berusaha menjauh daripada Tuhan, kita cari jalan-jalan kita sendiri, yang jalan di luar Tuhan, bukanlah jalan yang berkenan di hadapan Tuhan. Pengalaman orang yang lari dari panggilan, mereka pasti tidak tenang hidupnya. Kenapa? Karena berarti mereka tidak mau memilih Tuhan. Mereka mau memilih jalan di luar Tuhan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau hari ini panggilan Tuhan datang ke dalam kehidupanmu, sambutlah panggilan Tuhan itu dan percayalah bahwa Tuhan yang ada di dalammu adalah Tuhan yang besar yang memampukan engkau untuk melayani. Amin. Mari pagi hari ini awali dengan ungkapan syukur dan katakan, Tuhan, aku mau mengikut Engkau. Panggilan Tuhan tidak sulit.
Bahkan Tuhan akan memberikan kita kemudahan untuk mengerjakan panggilannya. Amin. Ingat, Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi saudaraku, kita tidak pernah berjalan sendiri. Ketika Yunus dipanggil oleh Tuhan, Tuhan memperlengkapi saudara. Mungkin hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian itu bingung, saya harus ngapain untuk menjawab panggilan Tuhan? Jangan bingung karena Tuhan memberikan rohnya dalam hidup kita. Dia akan mengerjakan kita baik kemauan. Amin. Pertama kemauan dulu. Kemauan itu kita akan memiliki willingness. Tuhan, aku mau, aku siap. Kemauan ada, kemudian pekerjaannya dikerjakan menurut kerelaannya. Maka saudara akan melihat bagaimana kita akan mengerti tentang panggilan Tuhan. Karunia-karunia Roh Kudus ditambahkan, karunia menyampaikan kata-kata nasihat, karunia menyampaikan firman Tuhan, dan banyak hal lagi saudaraku. Dan yang luar biasa di dalam kasih karunia Tuhan bahwa Allah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Dengan rela hati dia percayakan engkau rohnya, Zoe yang ada di dalam dia untuk mengerjakan hal-hal yang luar biasa. Itu sebabnya kita dapat berkata dalam nama Yesus, kami mengusir iblis setan demi nama Tuhan. Karena kerelaan Tuhan memberikan rohnya supaya kita menjadi orang-orang yang memiliki kuasa. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Engkau akan mengusir setan demi namaku. Amin. Puji Tuhan. Dan selanjutnya, saudara, firman Tuhan berkata, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, meresponi panggilan Tuhan sama pentingnya dengan bertekun sebagai orang-orang kudus yang taat kepada Tuhan. Meresponi firman Tuhan sama dengan pentingnya menuruti perintah Allah. Meresponi panggilan Tuhan sama dengan betapa pentingnya kita menjaga iman kepada Yesus Kristus Tuhan. Jangan lari seperti Yunus, saudara, tetapi sambut panggilan Tuhan dengan ucapan syukur. Saya mau bersaksi bahwa waktu saya belum bertobat, saya tidak tahu tentang melayani. Waktu saya sudah bertobat, Tuhan memberikan kemauan. Itulah yang kita bacakan tadi dalam firman Tuhan. Ya, Allah lah yang mengerjakan ke dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya di dalam Filipi 2 ayat 13. Kemauan itu tiba-tiba muncul begitu kuat. Tidak ada seorang pun yang punya kekuatan untuk menjadi hambanya, saudara. Tetapi kemauan itu dimunculkan dari hubungan kita dengan Tuhan. Makanya saudaraku, panggilan Tuhan itu berjalan secara natural. Bagaimana Tuhan memberikan kita kekuatan untuk bisa melayani Tuhan. Pagi hari ini saya percaya ketika saudara dan saya mengambil bagian untuk berdoa, saudara juga meresponi panggilan Tuhan. Panggilan Tuhan untuk saudara berdoa bagi anak-anak, saudara berdoa bagi keluarga, saudara berdoa bagi orang-orang yang ada di tempat pekerjaan. Mari kita responi panggilan Tuhan. Sebab di luar sana, satu saat nanti Tuhan akan mengirimkan kelaparan, bukan hanya kelaparan dan kehausan akan makanan dan minuman, tapi kelaparan akan firman Tuhan. Hari-hari ini, selama masih ada waktu, Tuhan akan memulihkan pondok Daud, di mana dia mencari orang-orang yang memiliki hati, yang menyukakan dia, berkenan di hadapannya, dan kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Pagi hari ini, saudara, mari kita melayani Tuhan. Apapun posisimu, engkau ibu rumah tangga, luangkan waktumu untuk melayani Tuhan. Dengan berdoa, bersyukur, maka Tuhan akan memakai engkau menjadi alatnya. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur buat pagi hari ini, bahwa kami menjadi alat kesayangan-Mu Tuhan, melakukan kehendak-Mu. Jangan biarkan kami lari dari panggilan. Sebab orang yang lari dari panggilan sama juga dia lari dari hadirat Tuhan. Ketika dia lari dari hadirat Tuhan, masalah akan datang silih berganti seperti yang dialami oleh Yusuf. Ketika kami merespon terhadap panggilan, kami tidak menolak kasih karunia Tuhan, kami hidup di dalamnya, maka kemauan dan kerelaan yang dikerjakannya dalam Roh Kudus ada di dalam hati kami. Sehingga ketika kami dengan lembut hati, ya Tuhan, ini aku, utuslah aku.
maka kami akan menjadi lebih daripada pemenang. Pagi hari ini Tuhan kami mohon berkat daripada Tuhan untuk memampukan kami untuk melakukan panggilan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati dan melindungi, Tuhan menyertai kita dengan kasih karunia-Nya saat kita berespon terhadap panggilan Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan, sehingga hidup ini semakin berarti, hidup ini semakin berwarna. Kami tidak mau menjauh dari panggilan Tuhan, sebab menjauh dari panggilan Tuhan itu sama artinya menjauh dari hadirat Tuhan. Dan menjauh dari hadirat Tuhan adalah tempat yang paling tidak nyaman di seluruh dunia ini. Tetapi di Gunung Sion akan terluput orang-orang yang memilih untuk percaya kepada Tuhan dan mau bersyukur melayani Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Engkau berkati tangan-tangan yang terangkat pada hari ini. Biarlah mereka menjadi orang-orang yang berespon, tidak lari dari Tuhan, tidak menjauh dari panggilan Tuhan, tidak mengabaikan kasih karunia Tuhan, dan memiliki hati untuk selalu berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus, berkat Tuhan dilepaskan pagi hari ini bagi setiap orang yang tidak lari dari panggilan Tuhan, tidak menjauhkan diri dari hadirat Tuhan, dan tidak mengabaikan dan melepaskan kasih karunia Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, kami sambut kasih karuniamu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas saudaraku yang diberkati. Jika saudara pada hari ini baru pertama kali bergabung dengan kami akan merenungkan 5 pasal per hari bersama dengan Yesus. Please subscribe for more notification and more videos. Ketik tanda lonceng dan saudara semuanya akan menikmati video-video kami di waktu yang akan datang. Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, selamat beraktivitas, and God bless you.